Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Dalam video kali ini kita akan membahas tentang pengantar ilmu komputer. Kata komputer tentu sudah tidak asing bagi kita semua, karena dalam kehidupan kita saat ini kita sudah tidak dapat terlepas dari yang namanya teknologi, khususnya komputer. Komputer itu apa? Komputer adalah seperangkat elektronik yang dapat menerima masukan dan selanjutnya melakukan pengolahan untuk menghasilkan keluaran berupa informasi. Sedangkan sistem komputer adalah kumpulan dari elemen-elemen komputer yang saling berhubungan dan saling berinteraksi untuk melakukan pengolahan data dengan tujuan menghasilkan informasi sesuai dengan yang diharapkan. Nah, elemen-elemen tersebut apa saja? Elemen-elemen tersebut adalah hardware atau perangkat keras, yaitu perangkat yang dapat kita lihat dan dapat kita sentuh secara fisik. Software atau perangkat lunak, yaitu rangkaian prosedur dan dokumentasi program yang berfungsi untuk menyelesaikan masalah yang dikehendaki atau permasalahan yang ada. Dan ketiga, elemen brainware atau pengguna adalah orang yang mengoperasikan sebuah komputer. Nah, membahas tentang komputer terlebih dahulu, alangkah baiknya kita akan membahas tentang sejarah perkembangan komputer. Nah, berdasarkan perkembangan teknologi komputer sejak dulu sampai saat ini, kita dapat membagi perkembangan komputer menjadi dua bagian, yaitu sebelum tahun 1940 dan sesudah tahun 1940. Sebelum tahun 1940, sejak dahulu kala kita tentu sudah tahu bahwa proses pengolahan data itu telah dilakukan oleh manusia, di mana pada masa sebelum tahun 1940 dilakukan perhitungan menggunakan biji-bijian yang diatur, menggunakan biji-bijian geser yang diatur pada sebuah rak seperti yang terlihat pada gambar ini. Juga menggunakan alat berupa 8 roda putar bergerigi untuk menghasilkan atau untuk menjumlahkan bilangan hingga 8 digit. Juga digunakan alat yang dapat melakukan penjumlahan, pengurangan, perkalian, dan pembagian. Nah, bagaimana perkembangan komputer setelah tahun 1940? Setelah tahun 1940, perkembangan komputer dibagi dalam 5 generasi. Generasi pertama yaitu tahun 1940 sampai 1959, di mana pada generasi ini menggunakan tabung vakum untuk memproses dan menyimpan data. Komputer pada generasi ini menjadi cepat panas dan mudah terbakar. Oleh karena itu, beribu-ribu tabung vakum diperlukan untuk menjalankan operasi keseluruhan komputer. Nah, ini berikut adalah beberapa komputer yang digunakan pada generasi pertama. Nah, komputer generasi kedua yaitu pada tahun 1959 sampai 1964. Penemuan transistor pada tahun 1948 itu memiliki pengaruh yang sangat besar dalam perkembangan komputer, di mana digunakan teknologi sirkuit berupa transistor dan dioda untuk menggantikan tabung vakum. Dan juga pada masa itu beberapa bahasa pemrograman sudah mulai bermunculan dan digunakan. Komputer generasi ketiga yaitu tahun 1964 sampai awal 80-an. Nah, penggunaan transistor ternyata menghasilkan panas yang cukup besar sehingga dapat merusak komponen-komponen atau bagian internal dari komputer. Jack Kilby mengembangkan sirkuit terintegrasi atau yang disebut dengan IC dengan mengkombinasikan 3 komponen elektronik dalam sebuah piringan silikon kecil yang terbuat dari pasir kuarsa. Dan kemajuan komputer generasi ketiga lainnya adalah penggunaan sistem operasi. Selanjutnya komputer generasi keempat yaitu awal tahun 80-an. Penggunaan IC di generasi ini lebih kompleks dan terintegrasi, di mana tujuan pengembangan menjadi lebih jelas, yaitu mengecilkan ukuran sirkuit dan komponen-komponen elektronik.
Selanjutnya adalah komputer generasi kelima, yaitu mulai dari tahun 1980 hingga sekarang ini. Nah, pada generasi kelima ini sudah mulai diproduksi PC massal mulai dari tahun 1980 oleh IBM. Dan komputer pada generasi ini sudah memiliki sifat artificial intelligence, yang artinya komputer mampu menerjemahkan bahasa manusia. Dengan kata lain, manusia dapat berbicara langsung dengan komputer, serta dalam masa ini sudah terjadi penghematan energi komputer. Komputer generasi kelima ini juga sudah berbasis grafik user interface, multimedia, dan multikomunikasi. Nah, sebagaimana telah dijelaskan di awal tadi bahwa sistem komputer itu merupakan kumpulan dari elemen hardware, software, dan brainware. Nah, kita akan membahas masing-masing elemen tersebut. Hardware yang termasuk ke dalam hardware ada input device, output device, proses device, media penyimpanan atau storage device, dan perangkat komunikasi. Perangkat input atau input device adalah peralatan yang dapat digunakan untuk menerima data yang akan diolah oleh komputer. Nah, sedangkan output device adalah perangkat yang dipakai untuk menampilkan hasil dari proses yang dilakukan komputer. Selanjutnya, proses device merupakan prosesor atau mikroprosesor, atau mungkin juga secara umum lebih dikenal atau disebut dengan CPU atau Central Processor Unit, yang bertugas melaksanakan dan mengawal keseluruhan operasi komputer, sehingga bisa dikatakan CPU ini merupakan otak bagi sebuah sistem komputer. Selanjutnya, memori atau storage device. Nah, storage device ini adalah perangkat yang digunakan untuk melakukan penyimpanan data di dalam komputer. Ini adalah beberapa perangkat yang umum digunakan dalam penyimpanan data komputer. Selanjutnya adalah communication device, media komunikasi. Ini digunakan untuk menciptakan jaringan nirkabel. Wireless network adapter juga digunakan untuk menghubungkan komputer ke sebuah jaringan nirkabel. Nah, selanjutnya adalah elemen software atau perangkat lunak. Software ini terdiri dari sistem operasi, di mana sistem operasi ini merupakan perangkat lunak yang berfungsi untuk melakukan operasi yang menjalankan segala aktivitas komputer, seperti mendukung operasi sistem aplikasi, mengendalikan semua perangkat komputer agar berjalan sesuai dengan fungsinya. Ini adalah beberapa sistem operasi yang digunakan. Yang kedua adalah program aplikasi. Program aplikasi merupakan perangkat lunak siap pakai yang nantinya akan digunakan untuk membantu melaksanakan pekerjaan penggunanya. Jadi program aplikasi ini perangkat yang membantu oleh pengguna atau brainware. Selanjutnya, ini adalah beberapa program aplikasi yang umum digunakan. Elemen yang ketiga adalah brainware atau pengguna, yaitu orang yang terlibat dalam kegiatan pemanfaatan komputer atau sistem pengolahan data. Ini ada beberapa contoh brainware. Ya, ada manajer EDP, di mana ini berkaitan dengan pemrosesan data komersial. Analisis sistem ini adalah pakar dalam mendefinisikan masalah dan menyiapkan dokumentasi tertulis mengenai bagaimana cara komputer menyelesaikan permasalahan atau memecahkan masalah. Programmer menggunakan dokumentasi yang disiapkan oleh analis sistem tadi, ya, untuk membuat kode instruksi sehingga komputer dapat mengubah data menjadi informasi yang diperlukan oleh pengguna. Nah, yang terakhir ini ada operator, yaitu menangani peralatan komputer berskala besar. Baiklah, mungkin ini saja, sekian
materi yang dapat saya sampaikan tentang pengantar ilmu komputer. Dan insya Allah nantikan materi-materi selanjutnya. Semoga materi yang saya sampaikan dalam video kali ini bermanfaat dan dapat membantu kita atau memberikan pemahaman kepada kita tentang pengantar ilmu komputer. Sekian untuk video pembelajaran saya kali ini. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.